menyembah-Mu Bapa, Allah kami yang mulia. Karena kasih setia-Mu melalui roh dan firman-Mu, Engkau menuntun kami kepada Kristus. Dan di dalam Kristus kami boleh beroleh pengampunan dosa dan janji kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Kuduskanlah setiap kami, dan kiranya melalui ibadah kami di pagi ini, sekali lagi kami boleh bertemu dengan Engkau. Sekali lagi kami boleh menikmati berkat-berkat rohani melalui setiap pujian, setiap doa, dan melalui firman yang akan diberitakan. Bapa, terpujilah Engkau. Kami naikkan doa ini dengan perantaran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan membacakan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg, bagiannya yang kedua, pertanyaan 65 hingga pertanyaan yang ke-68. Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya. Dari manakah datangnya iman yang demikian itu? Dari Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman itu dalam hati kita melalui pemberitaan Injil yang kudus dan menguatkannya melalui penerimaan sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan meterai yang kudus serta kasat mata yang ditetapkan oleh Allah melalui penerimaan sakramen, diterangkannya dan dimeteraikannya kepada kita secara lebih jelas lagi janji Injil, yaitu bahwa Dia menganugerahkan kepada kita pengampunan semua dosa dan hidup yang kekal hanya berdasarkan rahmat, karena kurban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi di kayu salib. Jadi, apakah keduanya, yaitu firman dan sakramen-sakramen, ditetapkan dengan tujuan agar olehnya iman kita diarahkan kepada kurban Yesus Kristus pada kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita? Ya, Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam Injil dan meneguhkan melalui sakramen bahwa keselamatan kita yang sempurna berdasarkan kurban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi bagi kita pada kayu salib. Berapa jumlah sakramen yang ditetapkan Kristus dalam Perjanjian Baru? 2, yaitu baptisan kudus dan jamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan kita hari ini menjelaskan kembali kepada kita bahwa Allah lah sendiri yang memulai pekerjaan baik di dalam diri kita. Roh Kudus melalui pemberitaan firman dan sakramen menjadi tanda dan meterai yang memastikan bahwa kita
benar-benar telah diselamatkan oleh karena pengorbanan Kristus yang telah Ia lakukan di atas kayu salib. Ya, firman dan sakramen yang kita terima semestinya membuat iman kita senantiasa diarahkan kepada Kristus. Tetapi Bapak Ibu, setiap kita menyadari terkadang kita abai untuk taat dan setia pada tuntunan Roh Kudus melalui firman dan sakramen yang kita terima. Karena itu, menyadari akan setiap dosa dan kesalahan kita, saat ini mari kita datang kepada Allah. Mari kita memohon kiranya Allah sekali lagi berkenan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Suaramu ku dengar. Mari jemaat Tuhan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, datang ke hadapan-Mu dengan apa adanya, mengakui dosa-dosa kami. Seringkali diri kami terjerat di dalam konflik dan dosa, melupakan persatuan dan kesatuan yang Engkau kehendaki di antara kami. Kami juga mengakui bahwa kami terkadang mencari hikmat dunia daripada tuntunan ilahi, membiarkan perselisihan dan keluhan muncul di antara kami. Kami tidak selalu mencari rekonsiliasi, tapi telah memilih jalan kesombongan, keamarahan, dan perpecahan. Ampunilah kami karena membiarkan hubungan kami dirusak oleh penghakiman dan penghiman, bukannya mencerminkan kasih dan anugerah. Kami menyadari bahwa kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, dan kami telah bertindak dengan cara-cara yang tidak menghormati. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup di dalam kekudusan, dan dengarkanlah pengakuan dosa pribadi kami. Yesus Kristus Tuhan. Mari secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita kepadanya.
Bapa, inilah setiap pengakuan kami. Kami bawa di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Dan tolonglah kami untuk dapat hidup di dalam kekudusan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah jaminan pengampunan dosa. Efesus 4 ayatnya yang ke-32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita akan membawa doa syafaat kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Ada 2 pokok doa yang akan kita naikkan di dalam doa ini. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk gereja Tuhan, dan kita berdoa untuk perdamaian dunia ini. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap gereja Tuhan yang telah Engkau tebus dengan darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk persekutuan sebagai satu tubuh Kristus yang terus Engkau pelihara dan kuduskan. Kami bersyukur untuk setiap firman dan sakramen yang terus kami boleh terima sampai saat ini. Bapa, kami berdoa kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus, hidup kami senantiasa semakin diarahkan kepada Kristus sebagai satu-satunya dasar keselamatan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati kami, menghidupkan kami untuk dapat terus bertumbuh dan berbuah sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus itu pula yang menolong dan memampukan kami untuk dapat hidup di dalam seluruh kebenaran, benar di dalam pengenalan akan Engkau, benar di dalam mengasihi Engkau, benar di dalam melayani Engkau. Bapa, kami datang membawa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, yang berkekurangan, yang bergumul dengan kehidupan mereka di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pergumulan-pergumulan. Apakah itu terkait relasi yang kurang harmonis di dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan. Bapa, tolonglah setiap kami. Teguhkanlah iman kami. Arahkanlah kami untuk terus berharap dan berserah kepadamu. Kasihani dan jawablah kiranya setiap keluh kesah umat-Mu, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa dari jemaat yang beberapa waktu ke depan merayakan libur mereka. Ada yang mungkin pulang ke rumah, ke daerah mereka. Ada mungkin yang bepergian, liburan di tempat lain. Bapa, kiranya Tuhan menolong perjalanan mereka, memberkati setiap alat transportasi yang mereka gunakan. Kiranya di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, mereka boleh tiba di tempat yang mereka tuju. Dan kami berdoa kiranya mereka juga boleh menikmati persekutuan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, bersama dengan sahabat dan kenalan mereka. Tuhan berkati liburan mereka. Kami juga membawa di dalam doa ini Tuhan untuk perdamaian dunia ini. Kami mendengar dan melihat deru perang antar bangsa yang semakin meluas. Ketegangan-ketegangan baru di beberapa belahan Israel dengan Iran. Kami juga mendengar saling membalas serangan antara Rusia dan Ukraina.
Kami juga tahu konflik antara India dan Pakistan yang belum berakhir. Dan beberapa ketegangan-ketegangan lain Tuhan di antara bangsa-bangsa. Oleh karena perang dagang dan hal-hal lain Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa pencipta langit dan bumi ini. Engkau yang menopang dan memelihara bumi seluruh ciptaan ini. Bapa, kiranya di kedaulatan-Mu, damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah-tengah bangsa yang bertikai ini. Nyatakanlah kuasa-Mu. Hancurkanlah Tuhan setiap ambisi, setiap kesombongan, setiap kesewenang-wenangan dari setiap pemimpin dari negara-negara yang bertikai ini. Tuhan, tolong juga saudara-saudara seiman yang terdampak oleh perang ini. Kiranya di dalam pertolongan Tuhan, mereka terus dijaga, dipelihara, dan boleh menikmati hadirat Tuhan. Seperti ketika kami juga boleh menikmati hadirat-Mu di tempat di pagi ini. Bapa, ini doa kami. Kami bawa syafaat kami ini demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, di minggu yang ketiga ini kita diberikan kesempatan untuk boleh saling mendoakan. Saya mendorong kita untuk boleh berpasangan satu jemaat yang lain, dan saya menyarankan jika boleh jangan dengan keluarga terdekat. Kita jangan malu untuk mencari berpindah tempat, dan mari kita boleh saling menanyakan pokok doa, dan mari kita boleh saling mendukung di dalam doa. Kita diberi waktu 4-5 menit untuk saling berdoa.
Bapa, inilah setiap doa umat-Mu. Dengarkanlah setiap kerinduan kami, setiap doa kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami bawa doa ini demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari dengarkanlah nada persembahan yang akan menuntun kita di dalam kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayatnya 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur sambil menyanyikan pujian, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Mari jemaat diundang berdiri, kita lanjutkan baitnya yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Berdoa, Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami membawa dengan penuh sukacita dan kami bersyukur karena kami boleh berbagian ketika kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa persembahan ini daripadamu dan digunakan untuk kemuliaan-Mu melalui gereja-Mu ini. Tuhan, berkati setiap kami, tolong kami Tuhan untuk dapat memberi hidup kami sebagai persembahan yang sesungguhnya, yang Engkau harapkan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tuhan membarui umat-Nya melalui firman-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian. Saudara, di satu kota kecil ada satu gereja kuno
gereja yang sudah sangat tua dan bersejarah, sudah puluhan tahun. Nah, satu kali di saat sedang melakukan renovasi, pembangunan ulang, ya penataan ulang, terjadilah ada konflik. Nah, masalahnya apa, saudara? Ternyata masalah bangku gereja. Yang satu jemaat itu ada yang bilang, ini bangku harus diletakkan di kanan, bangku yang panjang itu, saudara, yang berat ya. Ini soalnya pemberian dari nenek saya, dan itu selama ini ditaruh di pojok kanan. Terus kemudian yang satu lagi bilang, ini nggak bisa, ini kalau ditaruh dia akan mengganggu kita punya estetika, ya, sehingga kita harus pojokkan ke kiri sana. Dan akhirnya saudara, suasana jadi tegang dan terjadi kegaduhan sampai kemudian ada dua kubu. Dan akhirnya saudara, karena masa itu jadi makin pelik, percaya nggak percaya, dibawa ke pengadilan itu masalah. Hakim yang dengar masalahnya kemudian geleng-geleng kepala, saudara. Dan kemudian dia bilang, ini masalah bangku nggak coba diselesaikan dulu di gereja. Nah, dua jemaat ini akhirnya malu, kemudian tersipu-sipu, dia bilang, yang mulia sudah, kami sudah coba, kami udah doa puasa, kami udah ada konseling, kami udah mediasi, si bangku tetap nggak mau bertobat gitu. Nah, ini tentu saja satu kisah fiktif ya. Tetapi dalam realitasnya seringkali terjadi konflik antara orang percaya yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kasih, dengan bijak, tetapi justru dibawa keluar gereja dan dibawa ke dalam ruang pengadilan. Apalagi saat ini kita hidup dalam dunia yang bercirikan itu menuntut. Ya, saya punya hak, saya harus dapat ganti rugi. Dan seringkali saudara, sayangnya semangat itu tidak hanya di luar gereja, tapi dibawa masuk ke dalam gereja. Dan akhirnya yang terjadi, jemaat menuntut jemaat, orang Kristen menuntut orang Kristen. Dan saudara, ternyata hal seperti ini bukan hal yang baru. Ini juga terjadi di dalam gereja Tuhan dalam sejarah, ya, di dalam gereja di Korintus ini. Kita lihat nih, jemaat yang kaya akan hal-hal yang akan karunia rohani, tetapi miskin di dalam hal kedewasaan rohani. Dan hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 11 untuk melihat bagaimana Paulus mengadres isu mengenai konflik di dalam gereja dan bagaimana harusnya penyelesaian akan isu konflik itu. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan untuk hadir dan untuk beribadah pada hari ini. Kami saat ini rindu membaca firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang menginspirasikan penulisan daripada firman. Roh yang sama yang juga menerangi hati pikiran kami, mencelikkannya sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman. Dan di atas segala kami juga berdoa agar Roh Kudus yang ada dalam setiap kami juga memberikan kami kuat kuasa, kemampuan, menyelaraskan hidup kami seturut dengan firman-Mu. Tegurlah kami, ajarlah kami, didiklah kami, tuntunlah kami, koreksilah kami. Kami serahkan waktu pembacaan, perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya mengajak kita boleh membacanya secara bergantian, dimulai dari saya ayat yang ganjil, dan saya minta Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik boleh membacakan ayatnya yang genap. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara dalam hidup sehari-hari. Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu.
Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian firman Tuhan yang tidak bersalah, yang tidak akan memimpin kita kepada kesalahan. Saudara, sedikit review mengenai surat 1 Korintus ini. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah lihat kalau pasal 1, pasal 4 itu isinya tentang masalah perpecahan, favoritisme, mereka bikin faksi-faksi. Terus pasal 5 itu isu imoralitas, ada yang hidup dengan istri daripada ayahnya. Kemudian pasal 6 ini masalah gugat-menggugat dan masalah percabulan. Nanti pasal 7 masalah perkawinan dan hidup single. Lalu pasal 8 sampai pasal 10 itu isu soal makanan yang dikasih ke berhala. Pasal 11 itu isu soal laki-laki dan perempuan dalam ibadah dan juga masalah perjamuan kudus. Pasal 12 sampai pasal 14 masalah penggunaan karunia rohani, dan pasal 15 mengenai ajaran soal kebangkitan. Jadi satu kata untuk menggambarkan jemaat di Korintus ini, masalah, problem, saudara. Dan di dalam bagian yang kita baca ini, ya, satu masalah baru yang diadres oleh Paulus. Ya, di dalam ayat 1 kita lihat saudara, apa yang sedang disoroti oleh Paulus di sana. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Perhatikan bahwa dia menyindir orang-orang di Korintus ini. Ini dia dapat laporan dari jemaat yang bicara, ya ada perpecahan, terus ada masalah ini dan ada isu kalau ini lagi gugat-menggugat nih, ya saudara kita. Nah, jadi saudara, dia bilang bahwa kenapa kalian malah mencari keadilan justru dari orang-orang yang tidak benar. Nah, ini istilah yang penting saudara. Kata tidak benar di sini. Ya, ini secara harfiah berarti tidak adil, tidak benar atau tidak sesuai dengan standar kebenaran Allah. Adikos itu. Nah, saudara, nanti ingat baik-baik, ini istilah kan akan muncul lagi. Ya, bahasa Paulus sangat tajam. Dia bilang bahwa kalau ada masalah yang dihadapi jemaat, tapi kenapa masalahmu ini, konflikmu, kamu bawa ke hadapan orang-orang yang non-Kristen, yang tidak percaya, yang tidak beriman. Nah, itu istilah adikos itu saudara. Bahasa Paulus itu dia tercengang, ya, dia kaget begitu, dia nggak percaya. Bukan karena isu konflik itu sendiri, tapi bagaimana orang-orang Kristen di Korintus menyelesaikannya atau menghadapinya. Alih-alih mencari jalan damai dalam hal keluarga Allah, tapi justru mereka bawa lewat sistem dunia untuk menyelesaikannya. Nah, ada dua hal yang perlu diperjelas di sini saudara. Ya, yang pertama yaitu isu atau natur dari konflik yang dihadapi. Apa sih konflik yang dihadapi? Dan yang kedua, penyelesaian, ya, konflik itu. Kenapa Paulus nggak suka itu kemudian dibawa ke dalam pengadilan umum? Nah, ini dua hal yang bertalian saudara. Nah, yang pertama kita lihat ya, natur dari konflik yang dihadapi. Apakah ini berarti Paulus menolak semua jenis masalah antar orang Kristen diselesaikan lewat jalur legal? Ya. Apakah dia mendorong agar semua masalah diselesaikan secara arbitrase di luar pengadilan? Nah, di dalam ayat-ayat berikutnya kita lihat saudara dapat clue bahwa sebenarnya yang Paulus soroti itu bukan masalah kriminal.
Ya, ini bukan masalah crime, tapi masalah sivil, masalah perdata. Bukan perkara pidana, tapi perdata, saudara. Ya. Nah, di dalam hukum Indonesia itu kita mengenal 2 jalur hukum ya, ada pidana, ada perdata. Nah, pidana itu menyangkut pelanggaran yang merugikan publik harus ditangani oleh negara. Ini kekerasan, pencurian, korupsi, penipuan berat. Nah, itu negara harus kemudian intervensi. Tapi yang Paulus bicarakan di sini, saudara, bukan perkara pidana itu, ya, crime. Tapi urusan perdata, urusan konflik pribadi, personal. Nah, di dalam ayat 2, perhatikan. Kalau dia bilang ini adalah perkara-perkara yang tidak berarti, ya, trivial case gitu. Masalah-masalah kecil, masalah-masalah remeh. Kemudian dalam ayat ketiga dibilang bahwa ini perkara-perkara dalam hidup sehari-hari. Dan yang di dalam ayat keempat dikatakan ini perkara-perkara yang biasa. Ya, dan di dalam ayat 7 dikatakan, kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ada istilah dirugikan muncul di sana. Ada kerugian yang muncul. Jadi memberi indikasi kalau ini adalah mungkin perihal uang, perihal janji yang tidak ditepati, wan prestasi, ya, atau masalah warisan, masalah properti gitu. Ya. Jadi masalah-masalah yang tanda kutip itu ringan, saudara, remeh. Masalah-masalah yang kategorinya kecil. Nah, di dalam istilah hukum itu namanya small claim, saudara. Ya, di beberapa negara ada ruang untuk mengajukan small claim itu. Ya, di Indonesia juga ada. Itu istilahnya itu gugatan sederhana. Ya, jadi yang tidak sampai 500 juta. Nah, ada peraturannya, saudara. Ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Nah, ini tanya deh ahli hukum di sini ya, karena saya hukum Taurat, saudara, bukan hukum Indonesia ya. Nah, jadi ini perkara meliputi masalah ingkar janji, masalah utang piutang, menyewa, ya, masalah pembelian barang yang tidak sesuai. Ya, saya sudah pesan sama teman lewat online, terus dia kirim dan sesuai gitu. Dan ini teman orang Kristen nih ternyata. Jadi bagaimana isu ini? Ya, apakah saya bawa kepada pengadilan? Nah, kalau jalur Indonesia ada gugatan sederhana. Ya. Nah, kenapa dikasih channel itu? Supaya tidak berlarut-larut. Kalau lewat jalur yang besar itu bisa setahun lebih, ya, rata-rata saudara 460 hari katanya. Dan akhirnya dikeluarkan 2 kali lipat daripada kerugian dihasilkan. Misalnya masalah 20 juta ternyata harus keluar sampai 40-an juta untuk menyelesaikan perkara itu gitu. Boleh next ya, Pak Jo. Nah, ini nanti Bapak Ibu cari tahu gugatan sederhana. Kalau ada lawyer atau orang-orang hukum ini bantu untuk koreksi saya kalau misalnya saya keliru menjelaskannya. Nah, tapi saudara perhatikan, gugatan sederhana tetap masuk ke area negara ternyata. Tetap dibawa kepada negara. Tetap masuk dalam jalur hukum, jalur legal itu. Nah, perhatikan bahwa Paulus sebenarnya dia tidak anti dengan sistem pengadilan itu sendiri. Paulus bahkan sangat mengenal dan menghargai sistem hukum Romawi, saudaraku. Ya, di dalam beberapa kesempatan dia pakai status keluarga negaranya untuk minta pelindungan supaya enggak diadili secara tidak. Ya, hukum Romawi itu salah satu hukum yang maju dan terstruktur pada zaman itu dan terus menjadi basic buat hukum-hukum modern, saudara. Dan kita ingat ya bahwa Paulus di dalam Roma pasal 13 bahkan dia bilang tunduklah pada penguasa, pada pemerintah sebagai hamba Allah untuk menegakkan keadilan itu. Nah, yang dia soroti di sana adalah perkara crime itu, perkara kriminal, ya, perbuatan jahat atau tidak gitu, jahat atau baik begitu. Nah, itu yang dia soroti dalam pasal 13 dari kitab Roma. Tapi di sini ketika dia bilang jangan bawa ke pengadilan umum, ini perkara sipil, perkara perdata. Bayangkan saudara ada 2 beradik ya di rumah. Kemudian lagi rebutan remote TV. Terus diselesaikannya dengan cara panggil polisi. Nah, itu konyol saudara. Itu hal yang kayaknya nggak masuk akal, di luar nurul gitu. Ya. Tapi saudara bayangkan di dalam hal rohani kita seringkali bersikap seperti itu.
ya terhadap saudara-saudari yang seiman itu. Kita cepat sekali panggil dan bawa kepada hakim dunia dan lambat untuk mencari penasehat rohani. Nah, itu yang pertama. Jadi natur konfliknya itu, ini ingat, bukan isu kriminal, tapi ini isu adalah perdata. Ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kenapa jangan membawa persoalan ini ya digugat ke pengadilan umum gitu. Persoalan yang remeh, yang kecil, yang sifatnya tadi ya sederhana begitu. Kenapa jangan dibawa ke pengadilan yang umum begitu? Nah, ada 3 alasan, saudara. Alasan yang pertama, alasan historisnya, konteksnya. Meskipun Paulus dia mengandalkan hukum Romawi di dalam hal kriminal tadi, ya misalnya yang membunuh orang, terus kemudian harus ditindak, ya, atau melakukan pencurian. Nah, itu kemudian ada tindakan. Nah, itu meskipun yang dalam hal seperti itu Paulus mengandalkan hukum Romawi, tetapi di dalam perkara-perkara seperti ini dia juga mengerti hukum Romawi tidak netral. Hukum Romawi seringkali malah terjadi ketidakadilan dalam isu-isu yang seperti ini. Saudara, pada saat itu di dalam pengadilan sipil, siapa yang punya pengaruh, siapa yang punya uang, siapa yang punya harta, siapa yang punya koneksi, itu biasanya yang menang ya pada hari itu. Orang miskin dan lemah seringkali tertindas korupsi, manipulasi, suap, itu hal yang biasa pada hari itu. Ya, bahkan ada yang bilang pengadilan di Roma itu tempat jual beli keputusan, saudara. Enggak di Indonesia ya. Nah, di Roma, saudara. Jadi kita juga dapat kisi-kisinya toh, waktu Paulus dia di hadapan seorang tinggi itu Felix, dia terus pengen dengar dan mengharapkan Paulus bisa kasih dia duit gitu, bisa kasih dia uang, sehingga mungkin boleh memutarbalikkan kasus daripada Paulus itu, meskipun dia nggak bersalah loh saudara ya, tapi tekanan dari masyarakat akhirnya udahlah dipenjara aja, diamankan. Nah, maka ketika jemaat membawa masalah internal yang seperti ini ya, yang tadi yang kecil, yang masalah ingkar janji ya, kerugian karena bisnis yang rekan yang nggak bayar atau dan sebagainya, maka ini berpotensi malah justru saling menyakiti anggota tubuh Kristus. Karena ingat, jemaat pada saat itu ada yang berpengaruh, ada orang kaya, ada orang yang punya, ada juga orang-orang yang sebenarnya begitu. Nah, sehingga kalau saling gugat-menggugat, kemungkinan besar ini nih yang menang, ini yang tertindas gitu. Nah, tetapi saudara, ada 2 alasan lain yang jauh lebih besar ya buat bagi Paulus kenapa ini satu hal yang lebih baik jangan dilakukan. Ya, yang pertama adalah masalah identitas alasannya. Mari kita lihat di dalam ayat 1 dia bilang bahwa kenapa engkau mencari kepada orang-orang yang tidak benar, bukan pada orang-orang yang kudus gitu. Ya, di dalam ayat kedua, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, identitas kamu adalah orang-orang kudus, orang-orang yang telah dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan, diberikan posisi status baru. Kamu bukanlah adikos, tapi engkau adalah orang dikaios, orang-orang benar, ya, orang-orang yang telah dikuduskan. Lalu, saudara, di dalam ayat yang kedua juga, kamu akan menghakimi dunia. Ayat 3, kamu akan menghakimi malaikat. Nah, ini tidak tahu persisnya apa yang dimaksud saudara, tetapi yang jelas di dalam kesaksian Alkitab digambarkan orang-orang percaya satu waktu itu akan menghakimi dunia. Persisnya bagaimana kita tidak tahu. Ya, tetapi yang mungkin besar adalah karena atas dasar kebenaran being in Christ itu. Kita percaya bahwa yang berhak menghakimi dunia dan segala isinya itu Yesus sebagai hakim yang paling ultimat. Nah, ketika dikatakan tidak tahukah kamu akan menghakimi dunia, mungkin yang dimaksud adalah kamu sebagai satu pribadi being in Christ itu. Ya, karena kita di dalam Kristus, kita bersama dengan Kristus di dalam menghakimi dunia segala isinya, menghakimi malaikat-malaikat yang telah jatuh, saudara, ya, iblis dalam hal ini. Nah, maka saudara, maksud Paulus ini adalah kamu sudah diselamatkan, adalah umat kerajaan Allah. Kamu akan menghakimi dunia kelak bersama dengan Kristus. Masa urusan kecil yang seperti ini, yang sehari-hari, yang trivial,
yang remeh, yang tidak berarti, tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Dan kamu perlu minta bantuan buat orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya, orang yang di luar daripada komunitasmu. Kalau kita akan menghakimi perkara besar nanti, kenapa sekarang perkara-perkara kecil kita serahkan kepada orang-orang dunia, kira-kira seperti itu. Masakan kamu yang akan menghakimi mereka-mereka yang jatuh masalah yang seperti ini, kamu perlu bawa kepada orang-orang yang di luar sana. Nah, jadi ini bukan soal perkara intelektual, perkara penguasaan akan hukum, tapi masalah karakter dan spiritualitas, saudaraku. Ya, orang percaya harusnya bisa menyelesaikan konflik berdasarkan prinsip kasih, pengampunan, dan keadilan sejati yang berasal daripada Kristus. Bukan dengan adu ngotot, adu suara siapa yang paling kencang, adu siapa yang punya dokumen atau bukti yang paling kuat, atau siapa pengacara yang lebih mahal. Dan yang kedua, saudara, ya, tadi alasan identitas, dan yang kedua buat Paulus penting alasan kesaksian. Kita adalah tubuh Kristus di hadapan dunia. Dunia akan melihat bagaimana engkau hidup, bagaimana engkau berkata, bagaimana engkau bersikap, termasuk bagaimana engkau menyelesaikan konflik, menghadapi konflik. Di dalam ayat 5 perhatikan dikatakan, hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan membawa perkaranya kepada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah melupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita kerugian? Saudara, bayangkan orang non-Kristen menyaksikan dua orang Kristen saling sikut dan tuding di pengadilan. Apa kesan mereka? Ini orang non-Kristen, saudara, ya, orang yang tidak percaya Kristus. Kemudian dia lihat, ini dua orang percaya lagi adu argumen di pengadilan. Masalah uang lagi, saudara, atau masalah aset, masalah warisan. Lalu apa komentar dunia, saudara? Apa kata dunia? Orang Kristen mah sama aja, sama egoisnya, sama tukang ribut gitu, bahkan lebih licik gitu. Masalah uang aja diributin begitu kan, ya? Ya sama dengan kita gitu. Akhirnya kesaksian Injil jadi rusak, dan alih-alih menunjukkan kuasa pengampunan, jemaat justru menjadi panggung ego untuk menunjukkan perebutan hak itu. Dalam ayat 7 itu puncak sindiran Paulus gitu, ya kan? Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan gitu? Ya, Paulus bilang, kamu udah kalah, bukan kalah secara hukum, tapi kamu kalah secara spiritual. Ketika hal-hal seperti ini kau bawa ke hadapan dunia, saat kamu rebutan hak, seret saudaramu ke pengadilan, kamu sudah gagal menjadi tubuh Kristus yang saling mengasihi itu. Dalam dunia kalah itu memalukan, tetapi dalam kerajaan Allah lebih baik dirugikan, demi kasih daripada akhirnya menang demi ego, saudara. Maka lebih baik kalah demi kebenaran daripada menang dengan cara yang pada akhirnya mencemarkan nama Tuhan. Nah, di dalam ayat 9 sampai ayat 11 ini Paulus seakan-akan dia off topic nih, saudara. Kok tiba-tiba menyimpang gitu, ngomongin soal kerajaan Allah, soal homoseksualitas dan seterusnya. Ya, dia menyebut di sana, jangan sesat. Ya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, dia bilang orang cabul, penyembah berhala, pezina, orang-orang yang melakukan homoseksualitas dan seterusnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini list daripada kejahatan-kejahatan yang muncul untuk kedua kalinya di dalam 1 Korintus ini. Ya, pasal 5 kita sudah lihat beberapa. Nah, ini tambahan yang lebih lengkap lagi. Ya. Kadang orang baca ini kemudian bisa dipelintir gitu. Ya, di dalam situ ada muncul homoseksualitas, laki-laki yang tidur serta laki-laki yang melakukannya. Dalam Alkitab yang lama itu masih pakai istilah pemburit. Betul ya, di dalam Alkitab Bapak Ibu nggak pernah cari tahu itu istilah apa ya. Dalam KBB itu burit itu artinya belakang, saudara. Pemburit pemain belakang gitu.
Jadi sebenarnya sangat kasar ya istilah itu. Makanya lebih baik segera beli yang LI terjemahan 2 ini saudara ya. Nah, ada yang bilang bahwa itu adalah perilaku yang dikecam itu orang-orang yang tanpa konsen gitu. Jadi laki-laki dengan laki-laki tapi nggak ada cinta di dalamnya. Itu yang sebenarnya Paulus omelin begitu. Bukan yang seperti biasa kita lakukan, ada atas dasar kasih, ada konsen di dalamnya gitu, ada love. Nah, itu argumen-argumen orang-orang yang mendukung homoseksualitas saudara. Tapi kalau kita perhatikan yang muncul di situ enggak bisa saudara. Ya kita bilang atas dasar ada konsen atau enggak. Karena di situ ada percabulan, ada perzinahan. Perzinahan itu pasti ada konsen dua-duanya. Ya toh ya, perselingkuhan itu kan dua-duanya saudara. Antara pelaku dan yang diselingkuhi itu ya dua-duanya ada konsen di situ. Tapi itu juga turut dikecam di sana, ada love gitu. Ya, ada cinta yang timpang begitu. Jadi tidak bisa itu jadi satu alasan. Nah, kenapa Paulus kemudian bicara seperti ini? Ya dia bilang bahwa ini yang menjadi dasar daripada semua etika orang Kristen. Bahwa kamu dulu adalah orang-orang yang seperti itu. Tapi kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus dan di dalam roh Allah kita. Kita dulu berdosa, sekarang sudah dibasuh. Kita dulu tidak layak, sekarang dikuduskan. Kita dulu bersalah, sekarang dibenarkan. Jadi jangan lupa identitas kamu sekarang. Siapa kamu? Waktu kamu menyeret saudaramu ke pengadilan, kamu hidup seolah-olah kamu masih bagian daripada dunia ini. Tapi kamu bukan milik dunia lagi, kamu adalah milik Kristus. Dan saudara, kita lihat di sana ya. Tadi saya bilang ada istilah adikos di dalam ayat 1. Itu muncul lagi dalam ayat 9 sebenarnya. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, adikos, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini bukan kebetulan. Paulus bangun argumennya berdasarkan kata itu. Di dalam ayat 1 dia bilang, kamu pakai orang-orang yang adikos sebagai hakimmu. Padahal orang-orang adikos tidak akan punya bagian dalam kerajaan Allah. Betapa absurdnya itu. Kamu sudah diselamatkan dan menjadi bagian daripada pewaris kerajaan Allah. Tetapi sekarang kamu malah mencari keadilan dari orang-orang yang bukan bagian daripada kerajaan Allah. Itu absurd. Sangat-sangat tidak masuk akal, saudara. Ya. Paulus mau jemaat menyadari bahwa keadilan yang dicari dari sistem dunia yang di luar Kristus, yang bukan orang-orang yang mengenal Kristus, maka itu bukan hanya keliru, saudara, tapi juga menghina status rohani mereka sebagai orang-orang yang adalah milik kerajaan Allah, yang sudah dibasuh, dikuduskan, dibenarkan. Saudara, sekarang bayangkan ya, kalau misalnya di surga itu masih ada konflik. Pernah kebayang gak saudara? Masih ada gugat-menggugat. Ya, tiba-tiba malaikat mau gugat malaikat Mikael, gara-gara waktu terbang sayapnya senggolan gitu. Ya, toh. Terus ada malaikat ketiga bawa bukti CCTV dari awan nomor 9 gitu kan. Terus dibawa ke Tuhan gitu. Kebayang gak saudara? Jadi lucu saudara, bukan surga lagi toh ya. Tapi saudara, kalau di surga betul tidak ada konflik lagi, semuanya becikkan kasih, damai sejahtera. Dan kalau gereja itu adalah cicipan awal dari surga itu, maka mengapa gereja malah justru penuh intrik, tuntutan dan perebutan hak itu? Surga seperti apa yang kita kemudian saksikan? Maka saudara, kita dipanggil untuk mencerminkan surga di bumi, kerajaan Allah di dalam dunia ini. Jadi saat konflik terjadi, dan pasti terjadi saudaraku, kita dipanggil untuk menyelesaikannya bukan dengan semangat dunia yang adikos tadi, tapi dengan Injil yang dikayos kebenaran. Dan sekarang secara praktis saudaraku, ya, kita coba pikirkan ya. Kita dipanggil untuk menjadi termostat, bukan termometer.
Ini ada orang teknik nggak di sini? Apa bedanya termometer dengan termostat? Kalau termometer itu adalah pengukur suhu. Termostat itu adalah pengatur suhu, saudara. Nah, termometer itu cara kerjanya adalah kalau misalnya suhu 30 derajat, dia akan ikut nunjukin 30 derajat. Kalau 0 derajat, dia akan jadi 0 derajat. Termometer seperti itu, saudara. Naik turun mengikuti suhu. Tapi kalau termostat, dia mengatur suhu. Nah, Bapak Ibu yang di rumahnya ada AC atau ada setrika, di dalamnya biasa ada termostat itu. Jadi misalnya saya atur setrikanya itu mau 100 derajat, ya, supaya pakaian saya itu mulus dan kinclong gitu kan. Maka waktu suhunya dipanasin dan kemudian lewat dari 100 derajat, dia akan bunyi tek gitu. Dia matiin arus listriknya supaya nanti dia boleh sedikit dingin gitu kan ya, tidak berlebihan panasnya. Nanti kalau dia turun sampai titik tertentu, katakanlah 80 derajat, terlalu dingin nih, nanti dia akan naikin lagi suhunya. Sama AC, saudara, kita waktu atur kan, AC, saya mau AC saya 0 derajat supaya daging saya tidak membusuk gitu kan. Maka ketika suhunya sudah turun sampai 0 derajat, dia tidak akan tiup lagi angin dinginnya, dia akan matikan tek gitu. Nanti kalau suhunya naik gitu kan, karena hawa dari tubuh gitu kan, dia akan sampai titik tertentu, dia akan nyalakan lagi kipasnya. Nah, termostat seperti itu, saudara, mengatur suhu sesuai dengan yang dimaui. Saudara, panggilan setiap orang Kristen bukanlah menjadi termometer yang ngikutin suhu dunia gitu. Ya, seperti apa dunia kemudian diikutin. Seperti apa sekeliling saya juga ngikut seperti itu. Ya, dunia penuh amarah, tuntut menuntut, saya juga seperti itu. Tapi panggilan kita bukannya termometer, jadi termostat, saudara. Di saat ada amarah, ada kebencian, di situ ada kasih disebarkan. Ya, di saat kurang amarah terhadap ketidakadilan, kekeliruan, di situ gereja menunjukkan amarah yang kudus. Maka ya panggilan kita sebagai termostat itu. Nah, karena waktu saya tidak bisa membagikan ya semua insight yang ada, tetapi sekarang bagaimana kita menghadapi konflik. Kalau seandainya ada konflik yang tadi ya bukan crime tapi isu-isu personal. Ya, boleh next ya, Pak Jo. Satu buku yang baik sekali dari Ken Sande ya, The Peacemaker itu. Panggilan daripada murid-murid Tuhan itu adalah menjadi pembawa damai. Ya. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah itu. Nah, saudara, coba next lagi. Di dalam menyelesaikan menghadapi konflik itu ada namanya ya ada dua ekstrim yang sangat bertolak belakang gitu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya gambar di depan ini. Ini karena waktu saya jelaskan secara cepat saja, saudara ya. Jadi ada di ekstrim yang sebelah sini itu melarikan diri dari persoalan. Melarikan diri dari masalah. Jadi itu denial gitu ya, nggak ada. Kamu lagi masalah ya sama dia. Enggak tuh kata siapa, tapi ketemu buang muka gitu. Ketemunya nggak mau bicara, nggak mau ngomong. Nah, itu denial, saudara, melarikan diri. Ada yang kemudian bisa jadi sampai kemudian ya paling ekstrim ya sampai bunuh diri gitu, karena melarikan diri dari masalah ya. Ada yang ekstrim sebaliknya itu bukan lari tapi attack gitu. Menyerang. Nah, menyerang itu bisa jadi dengan bergosip, bicarain gitu ya di mana-mana tentang masalah yang sedang dihadapi gitu. Atau bisa jadi sampai tuntut menuntut gitu. Sampai kemudian ya attack gitu ya. Nah, yang baik itu adalah yang di tengah-tengah. Ya, nah ini ada yang sebelah sini itu diselesaikan secara personal. Jadi dengan cara memberikan pengampunan atau overlook gitu. Oh, masalahnya sudahlah, ini masalah kecil, nggak perlu diributkan. Atau mencari penyelesaiannya, rekonsiliasi gitu. Nah, tapi kadang-kala nggak bisa diselesaikan sendiri, perlu assisted peacemaking gitu. Nah, ini yang kemudian membutuhkan pihak ketiga untuk membantu, untuk menolong kita menyelesaikan isu itu. Mungkin kemudian menghubungi pendeta, menghubungi penatua, menghubungi rekan sekerja, orang Kristen lainnya bisa lebih dewasa. Saya lagi punya isu nih dengan dia.
dia pinjam duit saya 100, nggak sampai sekarang begitu ya, minta bilang ini dan itu begitu. Bisa nggak kamu tolong saya? Nah, jadi kadangkala membutuhkan mediasi, bantuan daripada pihak ketiga, saudara. Nah, ini peacemaking itu ya, kita kadangkala cenderung ekstrem sini atau ekstrem sini, mengabaikan, saudara. Padahal mengabaikan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, kadangkala overlook bukan berarti membilang nggak ada masalah, tapi ada masalah, cuma saya atas dasar kasih tidak kemudian melihat itu sebagai satu hal yang perlu dibangkit-bangkitkan gitu. Ya. Next. Nah, saudara, ada 4G ya, 4G gitu di dalam hal kita menyelesaikan konflik dengan sesama kita. Dan ini jadi satu checklist bagaimana kita menghadapi masalah itu. Kita perlu ingat bahwa masalah itu bisa menjadi panggung untuk memuliakan Allah. Apa kita glorifying God? Bagaimana saya bisa menyenangkan dan memuliakan Allah lewat situasi konflik ini? Kadang kita udah gak mikir itu kan, langsung mikirnya gimana saya bisa balas, saya dapat hak saya, ganti rugi dan segala macam. Tapi coba tanya pertama-tama, bagaimana saya bisa menyenangkan dan memuliakan Allah lewat situasi ini? Terus yang kedua, saudara, get the log out of your eye. Keluarkan balok itu dari matamu. Ya, jadi yang pertama-tama kita tanyakan adalah apa kontribusi saya, apa yang menjadi tanggung jawab saya di dalam hal konflik ini, sehingga ini jadi konflik. Jadi jangan langsung tunjuk orang, tapi tunjuk diri dulu. Ya. Oh oke, betul dia salah, tapi reaksi saya nih berlebihan. Atau oh dia nggak salah, saya yang kemudian pursue ini kasus begitu. Ya, dia ingkar janji, terus saya tanya langsung tajam begitu, tidak kasih kesempatan misalnya. Nah, jadi apa yang menjadi bagian kita? Bagaimana saya bisa menunjukkan karya Tuhan Yesus yang sungguh real, sungguh nyata itu dengan cara mengakui bagian saya, kontribusi saya dalam konflik ini. Nah, baru yang ketiga, saudara, gently restore gitu. Ini penting ya, gently, dengan lemah lembut memulihkan itu. Bagaimana saya bisa menolong sesama saya untuk mengakui bagian atau kontribusinya dalam konflik ini? Nah, kan kita mau bawa kepada penyelesaian isu. Saya sudah ngaku nih part saya ini. Nah, part dia nggak mau ngakuin nggak ya gitu. Gimana saya bisa bantu dia lihat bahwa isu adalah ini begitu. Yang terakhir, saudara, go and be reconciled. Lakukan itu. Ya, bagaimana saya bisa mendemonstrasikan pengampunan ilahi dan mendorong penyelesaian yang reasonable dan yang terbaik untuk kasus ini. Saudara, ada lebih panjang lagi guideline untuk peacemaking ini ya. Nanti saya akan bagikan lewat grup ya. Jadi saya tidak bisa bahas secara mendalam, tetapi ini satu framework buat kita ketika menghadapi konflik yang tadi di dalam ranah yang perdata, ranah yang personal, ranah yang remeh, yang tidak berarti, yang dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita menyelesaikan dan menyoroti isu itu, saudara? Apakah kita kemudian mengejar Allah dimuliakan di dalam konflik yang sedang kita hadapi, di dalam cara kita menyelesaikannya? Di dalam setiap konflik kita dihadapkan pada pilihan, entahkah untuk mempertahankan hak atau mencerminkan kasih Kristus itu. Tapi kabar baik Injil adalah Yesus Kristus, saudaraku. Dia tidak mempertahankan haknya, dia tidak menggugat kita, menuntut kita. Tapi yang dia kerjakan adalah merendahkan diri, menanggung dosa kita, membawa kita pada satu rekonsiliasi dengan Allah. Karena itu, saudara, pada saat ini setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri. Kita hidup sebagai duta daripada kerajaan Allah itu. Duta untuk perdamaian, saksi akan kasih karunia, akan anugerah Allah, dan kita dipanggil untuk mencerminkan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus pula. Maka saudara, di dalam dunia yang hari ini penuh dengan pertengkaran, tadi kita doa tentang konflik, bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, suku melawan suku. Di dalam dunia yang seperti itu, saudara,
kesaksian seperti apa yang kita cerminkan dan berikan. Maka biar doa kita, kiranya pikiran dan perasaan terdapat pada Kristus Juru Selamatku, itu juga ada di dalam diriku, ada di dalam setiap kami umat Tuhan, tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu tenang sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi Anda sekalian pada pagi hari ini? Adakah konflik-konflik saudara di dalam keluarga, di dalam kehidupan berjemaat kita, di dalam kita bekerja saudara? Konflik antara kita dengan sesama kita, orang-orang percaya, yang tidak kunjung kita selesaikan. Saudara, mari pada hari ini sebagai respons kita berdoa secara pribadi pada Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita di hari ini? Ya Tuhan, tolonglah setiap kami, umat-Mu, agar kiranya kami menjadi gereja termostat itu, bukan gereja termometer, yang mencerminkan suhu dunia ini. Kami bukan sebagai jemaat yang ikut budaya, tapi jadi jemaat yang mengubah budaya, mempengaruhi budaya. Tolong kami ya Tuhan, ketika menghadapi situasi-situasi konflik, keretakan di dalam hubungan, kiranya Engkau memampukan kami untuk tidak menyelesaikannya secara duniawi, tapi kami boleh membawa isu-isu itu, menyelesaikannya di hadapan Engkau, bersama dengan Engkau. Tolong kami Allah, kiranya identitas sebagai anggota-anggota kerajaan Allah, anak-anak Allah yang membawa damai itu betul-betul kami hidupi. Dan kami percaya kami mustahil bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya seperti firman-Mu, bahwa kami ada orang yang telah dipermandikan, kami telah dikuduskan, kami telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Kami percaya ada kuat kuasa daripada Roh Allah itu, Roh yang menghasilkan buah kasih, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri, kelemah lembutan. Biarlah kiranya buah itu yang terus tampak di dalam kehidupan kami, dan tampak juga ketika kami menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik. Ini menjadi doa dan kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian respon, sebuah lagu yang menggambarkan kerinduan kita untuk memiliki hidup yang dipimpin oleh Kristus. Mari kita nyanyikan pujian respon ini. May the mind of Christ my Savior. By His love and power.
kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan doksologi. Bapak Ibu, Saudara, juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Liturgi ibadah telah selesai, ibadah kehidupan, liturgi ibadah kehidupan baru dimulai. Dan biarlah dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, katakan, lakukan, kiranya kasih Kristus, pikiran Kristus yang memenuhi setiap kita. Di dalam menghadapi hidup kita sehari-hari, pasti kita akan menghadapi konflik, pertikaian dengan sesama kita, terutama dengan sesama orang percaya. Dan saudara ketahuilah bahwa di dalam menghadapi isu itu, menyelesaikannya, di situ pun akan menjadi satu alat kesaksian bagi dunia yang sedang melihat. Dan biarlah kita memuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk di dalam hal cara kita menghadapi konflik. Dan terimalah berkat yang daripada Tritunggal. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan mengambil waktu teduh. Baik, sebelum saya menyampaikan Bapak Warta, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah sering ibadah di CCM boleh berdiri, yang sudah sering ke CCM boleh berdiri sebentar. Baik, kita boleh menyalami orang-orang di sebelah kanan kiri kita sambil lihat ada nggak yang nggak berdiri, berarti itu orang baru Saudara. Ada? Apakah ada? Sebenarnya di belakang ada ya, baru datang ya. Ada ya? Oke, selamat datang. Rekan-rekan di samping situ boleh bantu untuk sambut ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya, silakan duduk. Ya, kami menyambut ya satu rekan yang baru pertama kali hadir. Kalau seandainya ada tempat ibadah yang tetap, dengan sukacita mengundang untuk bisa beribadah bersama-sama di KSM Manado setiap hari Minggu jam 9 pagi di sini. Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Dalpin. Ya, kita rehat sejenak dari 1 Korintus. Ya, jadi mari kita bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian di minggu yang akan datang. Dan untuk hari Selasa kita ada prayer meeting. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara, adik-adik bisa bersama-sama kita mengikuti prayer meeting ini secara online lewat Zoom. Dan untuk fellowship setelah ini kita juga akan adakan ya. Jadi yang dewasa di tempat ini silakan nanti Bapak Ibu bisa ambil roti, kopi, teh
dan kemudian bisa kembali ke ruangan ini bisa membahas apa yang telah dibicarakan di dalam khotbah ya. Dan untuk fellowship youth itu juga akan diadakan hari ini di ruang kaca yang sebelah kiri ya, dan Sunday School Nursery juga seperti biasa ya, bisa mengikuti para guru sekolahnya. Lalu ada satu titipan warta dari tim pelayanan sekolah minggu dan nursery. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekolah minggu membuka pendaftaran pelayan untuk membagikan cerita firman Tuhan, dan juga pelayanan untuk memainkan alat musik ya, dalam hal ini gitar, saat liburan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang masih berada di Manado tanggal 22 Juni sampai 13 Juli, kami mengundang untuk bisa terlibat di dalam pelayanan untuk nursery dan Sunday School ini ya. Sebagai info, beberapa rekan-rekan guru kita itu ada yang kembali ke daerah asalnya ya, di dalam masa liburan sekolah. Jadi kami sangat membutuhkan rekan-rekan untuk bisa ikut membantu di dalam pelayanan sebagai guru dan juga sebagai pemain musik ya, kalau bisa seterusnya saudara. Jadi jangan kayak apa istilahnya impal gitu ya gitu. Bapak Ibu yang bersedia dan mau, silakan bisa menghubungi Ibu Agatha ya, ini Ibu Agatha, dan nanti akan dicatat namanya ya. Dan hari ini juga saudara, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, kita akan mendoakan rekan kita yang sudah menyelesaikan masa pelayanannya di Manado dan akan pindah ke wilayah-wilayah lain di Indonesia ya. Saya mungkin panggil ya beberapa rekan yang akan pindah ini. Ibu Ella ya, Ibu Jelika, Ibu Jessica, Ibu Pinkan ya. Mana Ibu Pinkan? Ibu Pinkan akan pindah juga ya, benar ya? Oke. Ada lagi? Oh, Ibu Rizka. Mana Ibu Rizka? Ibu Rizka. Yuk mari maju ya. Ada lagi yang saya miss, tidak lihat? Iya. Ibu. Apakah ada lagi? Ini Bu Ros. Yang liburan nggak usah, masih balikan ya. Gitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Rekan-rekan yang yang nanti kuliah masih bisa ya, Agustus kan ya. Nah, kita akan mendoakan beberapa rekan-rekan yang di depan ini, saudara. Mereka telah melakukan chapter di Manado, dan Tuhan pimpin ke chapter berikutnya ya di tempat-tempat lain, saudara. Ya, mungkin ada satu waktu baru bisa ketemu dengan mereka lagi. Mungkin di Manado, di Jakarta, atau di Yerusalem baru setidaknya ya, saudara ya. Nah, ya kita berdoa agar kiranya Tuhan yang menyertai, menjaga, dan terus memakai saudari kita. Bapak Ibu saudara, tiap kali kita mengadakan hal seperti ini, kita bilangnya adalah pengutusan. Jadi bukan perpisahan ya, pengutusan. Nah, kita percaya bahwa ini kingdom oriented, berkiblat pada kerajaan Allah, dimanapun bisa dipakai oleh Allah, tetap bisa tergabung dengan bagian daripada gereja Allah, dan bisa menjadi berkat di sana. Ya, saya mau mengajak kita mendoakan rekan-rekan kita di depan. Mari kita berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan pembinaanmu bagi rekan-rekan kami selama mereka
berada di Manado, di Tomohon dan sekitarnya. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama tahun-tahun terakhir. Dan kami percaya penyertaan-Mu tidak selesai sampai pada hari ini saja. Engkau Allah yang sama, yang akan menyertai dan menjaga saudari-saudari kami ini dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam melangkah di tempat yang baru, mungkin mereka akan mengalami masa-masa adaptasi, ada ketakutan, kekhawatiran dialami. Kami mungkin tidak bisa bersama dengan mereka menghadapi itu semua. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang berjanji akan menyertai setiap kami sampai kepada akhir zaman. Kiranya Engkau Allah yang terus memberikan damai sejahtera, kekuatan bagi saudara-saudari kami ini. Di saat mereka merasa lemah, Engkau berikan penguatan. Di saat mereka merasa sedih, kiranya ada penghiburan. Di saat mereka merasa bahkan congkak, tinggi hati, di saat itu Engkau juga yang tolong agar ada kerendahan hati. Kami terus berdoa, lindungi, jaga mereka, biar di tempat yang baru mereka menemukan komunitas, tempat di mana mereka boleh bertumbuh, mereka boleh melayani dan juga dilayani, mereka boleh digembalakan. Kami rindu agar kiranya dimanapun mereka berada, nama Allah dimuliakan, kasih Kristus dinyatakan. Kami berdoa di dalam masa-masa mereka mempersiapkan kepindahan, kiranya Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan di dalam mengerjakan, melakukan semuanya. Sekali lagi kami serahkan para saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, Ibu Rizka, Ibu Ella, Ibu Jelika, Ibu Jessica, Ibu Pinkan, juga Ibu Rosa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya Engkau mendengar doa kami ini, demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Demikian ibadah kita selesai. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bisa memberikan selamat ya, penguatan buat rekan-rekan kita yang akan pindah ini.